Karena perbuatan tidak benar, makanan yang tidak halal, itu akan menimbulkan penderitaan, neraka bagi kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi mengatakan kullu laham nabata min haram fanar aula bihi. Setiap daging, tulang, darah yang tumbuh dari makanan haram atau yang dihasilkan dari perbuatan haram, maka dia akan menjadi neraka baginya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita hari ini memenuhi undangan Allah untuk melaksanakan sholat Jumat di rumahnya ini, di masjid. Sebagai khotib, saya mengajak pertama-tama mari kita selalu bertakwa kepada Allah agar kita hidup nyaman dan hidup selamat. Ajaran takwa itu sangat banyak. Tidak mungkin ada orang menghafal satu persatu karena saking banyaknya. Tetapi itu bisa melekat di dalam kehidupan kita kalau kita mau menghayatinya. Maka dari sekian banyak itu saya akan mengutip untuk dijadikan satu uraian singkat 3 ayat di dalam Al-Quran yang saya bacakan di pengantar tadi. Pertama surat Ali Imran yang meminta kita, menyerukan kita agar kita bertakwa kepada Allah dengan sepenuh-penuhnya takwa dan jangan sampai mati melainkan dalam keadaan Islam. Kemudian ada surat At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah itu akan diberi jalan keluar oleh Allah dari kesulitan-kesulitannya dan akan diberi rezeki oleh Allah mungkin dari cara-cara dan pintu yang tidak pernah kita duga. Surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat bahwa hanya dengan berzikir kepada Allah hatimu akan tenang. Hadirin sekalian, singkatnya dari 3 ayat ini. Pertama, setiap kita harus selalu bertakwa kepada Allah karena orang yang bertakwa itu akan selalu mendapat imbalan berupa jalan keluar dari kesulitan apapun yang kita hadapi, asal benar-benar bertakwa. Kesulitan apapun dijanjikan oleh Allah. Dan kalau orang bertakwa mendapat jalan keluar, maka hatinya akan tenang dan bisa menikmati surganya. Sebaliknya bagi orang yang kufur, tidak mau bertakwa, akan menikmati nistapa, yang itu bisa disebut neraka. Persoalannya sekarang, seringkali orang itu mengabaikan surga dan neraka karena dianggapnya surga itu hanya ada di akhirat,
neraka itu hanya ada di akhirat. Sehingga orang tidak tahu kalau kita masuk neraka atau masuk surga. Kalau masuk neraka tidak perlu malu, orang tidak tahu sekarang, kan di akhirat nanti. Nah, dan sering orang tidak percaya pada hari akhirat. Sehingga Allah mengatakan bahwa, Allah berfirman bahwa orang yang bertakwa itu salah satu cirinya, keharusannya adalah wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yang bertakwa itu adalah orang yang meyakini akan datangnya hari akhirat yang ada surga dan nerakanya. Tapi persoalannya, banyak yang tidak sadar bahwa surga dan neraka itu juga ada di dunia. Jadi ada surga dunia, ada surga akhirat. Surga akhirat itu urusan Allah, kita tidak bisa membayangkan berdasar ruang dan waktu sekarang. Pokoknya kita yakin itu ada surga. Seperti apa dan bagaimana kita merasakan itu tidak sama dengan cara menghayati hidup sekarang ini. Hidup berdasar ruang dan waktu sekarang. Hadirin sekalian, surga atau neraka di dunia itu juga banyak. Misalnya bagi orang-orang yang ingkar, kufur, sering melakukan kejahatan, itu nerakanya misalnya apa? Dia akan selalu tersiksa. Seperti dikatakan oleh Allah, kebalikan dari orang yang kufur itu adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah itulah bertakwa. Bukan berzikir hanya menyebut dengan kalimat, tapi berzikir itu selalu menghayati, mengingat dan mengimplementasikan dalam perilaku hidup. Itulah berzikir. Maka orang yang selalu berzikir itu ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang yang selalu ingat kepada Allah sebelum berbicara, sebelum makan, sebelum melangkah, sebelum melakukan apapun, ingat kepada Allah bahwa saya dikontrol, maka hatinya akan tenang. Sebaliknya orang yang kufur itu akan mendapat neraka dunia berupa ketakutan-ketakutan. Taruhlah kalau orang korupsi tidak diketahuan, orang menganggap itu hebat, aman, tapi sebenarnya dia selalu dilanda oleh ketakutan, hatinya cemas. Itulah neraka. Itulah neraka di dunia sebelum di akhirat nanti. Ada orang yang takut ditangkap polisi, takut ditangkap KPK, takut dibuntuti orang, takut rumahnya disatroni orang. Gelisah kalau nanti misalnya terjadi musibah yang merupakan bala terhadap keluarganya, dan itu banyak sekali terjadi di tempat kita. Oleh sebab itu marilah kita raih surga di dunia ini dengan selalu bertakwa kepada Allah, sehingga hidup kita itu selalu nyaman, selalu tenang, tidak diburu oleh kecemasan, tidak misalnya takut terkena. Misalnya kalau di dunia itu ada istilah hukum karma. Ada orang berbuat jahat, sebelum di akhirat pun sudah dapat hukum karma, itu banyak sekali. Misalnya tiba-tiba keluarganya atau anaknya terlibat kasus luar biasa, narkoba, terorisme, atau perkosaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Terkadang itu menjadi sebagai neraka dunia. Orang takut ngomong sesuatu karena dirinya sudah tersandra oleh sesuatu perbuatan jelek, itu pun neraka. Tidak ada kenikmatan di dalam hidup bagi orang yang selalu takut, selalu gelisah, selalu cemas. Sehingga Allah berfirman tadi, bertakwa agar kamu punya jalan keluar terhadap hidupmu. Kemudian banyaklah berzikir kepada Allah agar hatimu tenang. Hati tenang itulah sebenarnya surga dunia. Nah, hadirin sekalian, di antara banyak jalan tentang bertakwa itu, kan tadi sebutkan bertakwa itu ya berbuat, makan, berperilaku yang benar, yang halal. Karena perbuatan tidak benar, makanan yang tidak halal, itu akan menimbulkan penderitaan, neraka bagi kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi mengatakan kullu laham nabata min haram fanar aula bihi. Setiap daging, tulang, darah yang tumbuh dari makanan haram atau yang dihasilkan dari perbuatan haram,
maka dia akan menjadi neraka baginya. Rasakan sekarang masing-masing. Siapa yang pernah berbuat dosa makan haram, coba sekarang renungkan. Oh iya, itu menyebabkan saya ada di neraka dunia. Tapi rasakan kalau Anda berbuat baik, misalnya bersedekah tanpa mengijek, saudara merasa ada di surga. Kalau saudara itu ikhlas lakukan. Oleh sebab itu, raihlah surga dan neraka ini sejak di dunia. Mana batamin haram fannar haqqu bihi. Setiap yang tumbuh dari barang haram akan menjadi neraka baginya. Maka neraka atau siksaan atau nistapa akan menjadi keniscayaan terjadi baginya. Nah, di antara banyak jalan. Karena takwa itu kan jalannya banyak sekali. Tadi saya sebut. Di mana itu? Itu ya Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk, uraian petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang mau bertakwa di situ cari yang dilarang apa, yang dibolehkan apa, sejarahnya seperti apa, akibatnya. Karena di dalam Al-Quran kan ada fanduru kaifa kana akibah. Lihatlah bagi orang-orang, akibat bagi orang-orang yang berbuat baik seperti apa, pasti ada akibatnya. Yang berbuat jelek seperti apa, pasti ada akibatnya. Setiap sesuatu, setiap tingkah laku, pasti ada akibat. Maka, saudara hati-hatilah. Di antara banyak jalan yang banyak di dalam Al-Quran, seluruh Al-Quran, sunnah Rasul, kemudian ditafsirkan lagi oleh para ulama, itu semua jalan takwa. Baik melarang kejelekan maupun menyuruh kebaikan. Nah, di antara banyak jalan itu ada satu perintah. Jangan sekali-kali kita ini melakukan korupsi. Sering orang salah sangka juga bahwa korupsi itu hanya bisa dilakukan oleh pejabat. Korupsi itu juga bisa dilakukan oleh masyarakat, bisa dilakukan oleh kita semua di sini yang tidak sedang menjadi pejabat. Sehingga keliru kalau orang mengatakan itu pejabat harus diingatkan agar tidak korupsi. Kita pun harus menghindari sikap-sikap korupsi. Di dalam teori disebutkan bahwa korupsi itu ada dua macam. Satu, korupsi konvensional, yaitu korupsi menurut hukum. Apa itu? Korupsi konvensional yaitu korupsi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Itulah korupsi yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung, oleh KPK, oleh pengadilan. Itu korupsi itu. Korupsi dalam arti hukum itu adalah korupsi konvensional. Tapi ada juga korupsi itu non konvensional, yaitu perilaku koruptif, kesewenang-wenangan tetapi tidak merugikan keuangan negara. Kesewenang-wenangan tapi tidak melanggar hukum. Ada kesewenang-wenangan tidak melanggar hukum apa? Kesombongan, kecongkakan, ingin serba dilayani, merasa lebih tinggi dari orang lain. Kalau pejabat datang ke daerah, kalau tidak dijemput oleh pejabat yang nomor 1 di daerah, dia tidak mau datang. Padahal pejabat di daerah juga sibuk. Nah itu korupsi, tapi namanya korupsi konvensional, non konvensional. Kalau ada orang mau ketemu, suruh nunggu berjam-jam di depan padahal dia di dalam dada kerjaan. Itu korupsi non konvensional. Saudara, korupsi non konvensional ini kalau diberi kesempatan naik ke jabatan-jabatan penting, dia pasti akan melakukan korupsi yang konvensional. Karena mentalnya sudah rusak, akhlaknya sudah tidak benar. Oleh sebab itu, mari kita berantas korupsi itu dengan membangun akhlak. Kesadaran tadi untuk bertakwa, agar saya tidak masuk neraka di dunia maupun di akhirat nanti, agar hati saya tenang, maka hidup kita ini baik yang di jabatan pemerintah. Jangan melakukan korupsi konvensional. Yang kita yang tidak menjabat atau sedang tidak dalam tugas, itu juga jangan melakukan korupsi yang non konvensional, yaitu kesombongan, kecongkakan, dan suka merendah-rendahkan orang lain. Itu bibit dari korupsi konvensional. Orang yang seperti itu kalau masuk ke tingkat pengambil keputusan akan dengan mudah berani melakukan korupsi konvensional. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, saya simpulkan. Sekarang mari kita bertakwa kepada Allah
agar semua urusan kita dilancarkan oleh Allah, dan agar hati kita tenang di dalam hidup ini sebagai wujud dari mendapat surga di dunia. Dan untuk itu kita tidak akan melakukan atau mengatakan atau mengkonsumsi hal-hal yang haram, yang dilarang oleh Allah. Antara lain berbentuk korupsi konvensional maupun korupsi non konvensional. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.